Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Permatasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya bersama dosen saya Ibu Tika Arundina Aswin yang berjudul Rental Rate Index as an Alternative Home Financing Price in Jabodetabek, Banten. Oke, presentasi ini akan saya bawakan dalam bahasa Indonesia dan mungkin akan memakan durasi 10-15 menit. Hope you enjoy. Oke, jadi pendahuluannya kenapa sih penelitian ini dilatar belakangi atau dilakukan, yakni dilatar belakangi adalah saat ini pada pembiayaan atau pembiayaan perumahan di bank syariah khususnya itu tidak memiliki benchmark tersendiri. Jadi mereka mengikuti benchmark yang ada di bank konvensional. Kalau di Indonesia mengambil indikator rate yang ada di Bank Indonesia maupun suku bunga yang berlaku di bank konvensional. Nah, apabila ini terus dijalankan, maka pembiayaan perumahan yang terjadi di bank syariah ini akan jauh dari realnya, tidak menunjukkan real yang berlaku di pembiayaan perumahan tersebut, apalagi khususnya yang memiliki akad MMQ atau musyarakah mutanakisah, di mana pada akad musyarakah mutanakisah ini antara bank dengan nasabah itu memiliki hubungan antara penyewa dan yang menyewakan, sehingga apabila benchmark konvensional digunakan itu kurang sesuai. Nah, beberapa penelitian terdahulu mengenai hal ini kami dapat dari Mira Rozak 2009, di mana rental value atau namanya tarif sewa dapat menjadi alternatif benchmark bagi pembiayaan perumahan dengan akad MMQ. Begitu juga dengan penelitian dari Yusuf, Kasim, Maji, dan Hamid di 2011 yang menemukan bahwa rental rate atau tarif sewa ini lebih resisten untuk jangka waktu panjang terhadap pergerakan ekonomi dan mampu mencerminkan fundamental ekonomi sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan sebagai acuan. Kemudian untuk mencoba rental rates ini di penelitian ini, maka saya akan menguji cobakan perhitungannya pada kawasan Jabodetabek, Banten, di mana kawasan ini menjadi kawasan yang relatif banyak penghuninya, kemudian nilai rumah harga jualnya semakin bertambah, begitu juga dengan harga sewanya. Oke, sebelum itu kita masuk ke apa sih musyarakah mutanakisah. Jadi musyarakah mutanakisah seperti yang saya jelaskan di awal merupakan produk hybrid dari syirkah, musyarakah, kemudian bai dan ijaroh, di mana setiap bulan nasabah sebagai penyewa itu membayar sewa kepada bank, kemudian selain membayar sewa dia akan membeli kepemilikan porsi sehingga berangsur-angsur dengan sewa yang dibayarkan itu dan porsi yang dibeli, maka 100% rumah akan berpindah kepemilikan dari bank ke pemilikan nasabah. Nah, dalam prakteknya, apabila menggunakan musyarakah mutanakisah, maka antara bank dengan nasabah itu berlaku hubungan sewa-menyewa. Nah, di sini rental rates dapat digunakan sebagai acuan, di mana rental rate ini merupakan hasil bagi dari sewa bulanan dibagi dengan harga rumah. Jika kita tahu apabila kita sebagai atau memiliki rumah, kemudian kita sewakan, pastinya rental rate itu kadang kita peroleh dari acuan harga rumah sekitar maupun sewa yang ada di sekitar. Katakanlah kita memiliki rumah di kawasan Jakarta dengan sewa bulanan sekitar 100 juta per tahun dan harga rumah yang kita beli 1 miliar. Sehingga dapat dikatakan bahwa tarif sewa kita yang kita miliki adalah 10% per tahun. Nah, ini yang dinamakan rental rate. Nah, untuk menggantikan rumusan tersebut tidak mungkin bank melakukan benchmark secara day to day atau secara berkala dengan mencari harga rumah di sekitar rumah yang akan disewakan, tetapi dapat didekati dengan
model yang ditawarkan oleh Yusuf, yakni rental rate index yang diperoleh dari rental price index dibagi dengan house price index, dibagi dengan konstanta N, di mana di penelitian ini rental price index akan digantikan dengan indeks harga properti residensial yang diperoleh dari Bank Indonesia, dan rental price index akan diperoleh dari indeks harga konsumen biaya sewa, sedangkan house price index akan diperoleh dari indeks harga properti residensial yang diperoleh oleh Bank Indonesia berdasarkan hasil survei. Nah, kemudian dari pembanding dua indikator ini akan dibagi dengan konstanta N, di mana di penelitian Yusuf ini konstanta N adalah jangka waktu pembiayaan. Akan tetapi N di sini akan digantikan menjadi 100, karena jika N ini digantikan oleh jangka waktu pembiayaan, maka semakin lama pembiayaan, maka nilai yang diperoleh bank semakin kecil. Dan itu berkebalikan dengan teori teori waktu. Jadi semakin lama pembiayaan harusnya bank menjadi lebih untung dan lebih mendapatkan profit lebih banyak dibandingkan jika dia melakukan pembiayaan dalam waktu kecil. Nah, di sini rental rate index ini akan digunakan untuk menghitung pembelian porsi bulanan, kemudian akan digunakan juga untuk menghitung nilai sewa bulanan, sehingga dapat dihitung total angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, yakni berupa sewa bulanan dan pembelian porsi. Nah, jika kita masuk ke dalam rumusan anuitas, maka untuk RRI ini akan muncul atau menggantikan nominal yang ada di sini. Jadi rental rate index bagaimana berikut: RRI dibagi HPI, kemudian faktornya adalah 1 plus RRI pangkat N, faktor untuk anuitasnya. Kemudian jika ini dalam sebulan ya, kemudian jika disetahunkan akan mendapatkan equivalent rate senilai 11,95%. Nah, dalam penelitian ini akan mengambil topik atau mengambil skenario bahwa setiap 3 bulanan atau 3 tahunan itu bank akan melakukan perhitungan kembali rental rates-nya, sehingga tidak selamanya rental rates akan bernilai tetap. Nah, jika kita merujuk pada perhitungan konvensional maupun MMQ yang ada saat ini, semakin bertambahnya jangka waktu pembiayaan, maka rental rates-nya ini akan semakin tinggi. Nah, padahal kalau misalnya dilihat dari rental price dan house price index, bisa jadi kenaikan harga tidak lebih besar daripada kenaikan sewa maupun sebaliknya, sehingga apabila kenaikan sewa lebih kecil dari kenaikan harga, maka lambat laun rental risk yang akan dilakukan untuk evaluasi semakin rendah. Nah, pada penelitian ini nilai faktor dan rental rate ini akan menggantikan atau digunakan sebagai pembelian porsi sebagaimana berikut dan sewa bulanan. Nah, dapat dikatakan di sini bahwa jika kita membeli rumah seharga 168 juta dengan porsi share 10% nasabah dan 90% bank dalam jangka waktu 10 tahun, maka pada 3 tahun pertama nasabah harus mengangsur sebesar Rp2.164.751, di mana dengan total angsuran ini termasuk sharing sewa antara nasabah dan bank sesuai dengan proporsi kepemilikan, sehingga pada tahap awal sharing sewa di pihak bank tinggi, namun di pihak nasabah rendah, dan lambat laun ini akan mengecil sesuai dengan prinsip anuitas, sehingga bank relatif akan mendapatkan margin di awal lebih dahulu ya daripada dengan model flat. Oke, jadi di sini kita ganti dengan 100. Lanjut ke konstruksi simulasi. Nah, pada penelitian ini simulasi akan dilakukan di wilayah Jabodetabek, Banten untuk tipe rumah kecil dan menengah, di mana untuk IHPR atau indeks harga properti yang
dihasilkan dari survei BI itu mempunyai 3 kriteria, yakni kecil, menengah, dan atas. Nah, kita ambil 2 segmen, yakni kecil dan menengah. Kemudian jangka waktunya kita uji coba 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Dan metode yang akan diperbandingkan adalah MMQ existing, MMQ dengan menggunakan rental rate index, dan KPR konvensional. Nah, ini perbandingannya. Jadi, metode perhitungan untuk KPR konvensional kita lakukan berdasarkan prinsip anuitas, di mana nilai angsurannya akan tetap dan akan bertambah tinggi atau bertambah banyak seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh bank. Begitu juga dengan MMQ existing. Jadi dengan perhitungan yang sama seperti MMQ pada slide sebelumnya, kita akan menggunakan equivalent rate yang telah diperhitungkan oleh pihak bank dan akan menggantikan faktor rental rates yang tadi ada di kolom ini dari sisi equivalent rate dibagi dengan 12. Nah, jika kita lihat maka total angsuran tiap bulannya atau tiap dilakukan evaluasi akan semakin besar. Berbeda dengan ini tadi ya. Jadi kalau yang ini tadi dengan menggunakan RRI, di mana di Jabodetabek, Banten itu lebih kecil secara evaluasi, maka semakin lama angsuran yang dibayarkan relatif lebih mengecil, tapi mengecilnya lebih konsisten, nggak langsung turun drastis maupun naik drastis. Nah, kita masuk ke hasil simulasi di MMQ RRI Jabodetabek. Jadi jika dilihat untuk rumah tipe kecil dengan harga 168 juta, maka nominal yang dibayarkan bank atau yang dibayarkan nasabah itu makin lama makin kecil. Karena kita tahu untuk harga dan indeks sewa di Jabodetabek, Banten ini peningkatan harga itu tidak sebesar peningkatan sewa, sehingga relatif peningkatan sewa tidak naik signifikan dibanding dengan peningkatan harga, sehingga jika dibandingkan itu lambat laun nominal RRI-nya akan mengecil. Begitu juga dengan RRI untuk rumah menengah dengan harga yang kita asumsikan 750 juta, maka equivalent rate-nya jika kita lihat, jadi kalau misalnya di pembiayaan konvensional maupun syariah itu equivalent rate-nya semakin lama semakin tinggi, di sini semakin lama semakin stabil ya, katakanlah dari 10 ke 9 tidak terlampau jauh, di mana bank akan memperoleh ekuivalen pendapatan senilai 9,4% untuk yang rumah tipe menengah dengan pembiayaan 10 tahun. Berbeda dengan tipe kecil untuk pembiayaan 10 tahun kisaran 7,71%. Nah, apabila dibandingkan dengan pembiayaan saat ini, jadi untuk MMQ existing yang ada itu di salah satu bank di Indonesia, equivalent rate yang akan dihasilkan dari pembiayaan MMQ ini relatif lebih mahal, yakni 12,9% untuk jangka waktu pembiayaan 10 tahun dengan harga tipe kecil yang tadi 168 juta harganya. Kemudian untuk tipe menengah, dia relatif juga lebih mahal, yakni 12,69%. Berbeda halnya jika menggunakan rental rate index, yakni equivalent rate-nya 9,42%. Nah, apabila dibandingkan dengan konvensional, justru konvensional ini berada di urutan kedua. Jadi kalau misalnya mau yang murah, menengah, dan mahal, itu berarti RRI ini cukup menjadi ancaman. Istilahnya kalau dipakai di sisi bank, bisa relatif lebih murah bagi nasabah, namun juga harus diteliti lebih lanjut mengenai dampak atas cost of fund, karena sebagaimana diketahui, untuk pembiayaan di perbankan syariah itu memiliki cost of fund yang harus dibayar atau diperjanjikan kepada nasabah. Jadi dengan prinsip pooling fund, maka bank harus mengembalikan atau membayar bagi hasil kepada deposan atau pemilik dana. Nah, di sini dengan menggunakan RRI murni, belum ditambah dengan premi dan lain sebagainya, itu dapat menunjukkan bahwa
dengan menggunakan RRI ini bisa digunakan sebagai acuan pembiayaan pada perumahan, di Indonesia maupun di luar negara selama negara itu memiliki indeks acuan untuk harga maupun untuk sewa rumah di beberapa lokasi. Nah, kemudian saran untuk, penelitian lebih lanjut, untuk, tahap awal mungkin bisa digunakan apabila RRI-nya nasional, jika bingung untuk mencari RRI di masing-masing daerah, kemudian penelitian selanjutnya dapat mensimulasikan RRI ini ditambahkan dengan resiko pembiayaan, karena kita tahu bahwa masing-masing daerah memiliki resiko pembiayaannya masing-masing, kemudian, tingkat bagi hasil yang kita perjanjikan kepada nasabah, mungkin dalam hal ini apabila tidak diperjanjikan, maka dapat dibalik, ketika kita tahu potensi pengembalian atau equivalent rate yang diperoleh dari pembiayaan di lokasi tertentu, kita bisa, menjual atau menjanjikan dana kepada deposan dengan prinsip mudharabah muqayyadah, yakni istilahnya kalau misalnya mau membiayai di daerah tertentu, maka, bagi hasil yang dibayarkan tidak akan sama. Mungkin itu, terima kasih telah menonton, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua dalam melakukan pengembangan, eee, ilmu syariah, khususnya di sini, eee, benchmark untuk acuan pembiayaan di bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.